Mungkin angkatan 20 yang mungkin Alvindo ini, mungkin bisa ke kelas 2 ya. Oke sih. Oke. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Oke, kita mulai ya. Suaraku udah kedengaran jelas kan? Kedengeran. Atau putus-putus mungkin?
Jelas kok. Oke, kok jelas. Aku lanjutin ya. Jadi hari ini kita lanjutkan materi dulu. Nanti ada pengumuman sedikit waktu di akhir waktu kelas responsi ini. Oke, kita langsung saja ke materinya hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas beberapa problem seperti biasa. Jadi bisa dibuka di foldernya. Ini screen-nya udah kelihatan kan ya? Harusnya. Nah, dibuka foldernya di problem 4.6. Nah, kalau udah dibuka, udah di 4.6, kan situ bisa dilihat ada sebuah kolom destilasi. Yang masuk ada 2 aliran, M1 dan 5.300 kg per hour ini. Lalu senyawanya adalah yang di aliran 1 ada BC, terus yang di aliran kedua itu ada A dan B. Oke, sebentar ya. Suaraku kurang jelas ya. Bentar, aku coba atur ya. Udah jelas ya suaraku? Lebih keras nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada 3 senyawa intinya di termasuk destilasi A, B, dan C. Lalu tapi terbagi menjadi 2 aliran, yang A dan 1 B dan C, yang aliran kedua itu A sama B. Yang atasnya diketahui fraksinya cuma alirannya berapa. Lalu yang di aliran kedua ini diketahui rasio alirannya, cuma nggak diketahui fraksinya itu berapa A dan B-nya. Lalu yang paling atas ini ada A murni, senyawa amoni dengan aliran 3 nggak diketahui. Lalu pada keluaran yang kedua itu diketahui alirannya 700 dan fraksinya cuma diketahui yang A 0,7 kg A per kilogram. Masih kecil lah suaranya ini. Udah keras belum? Udah jelas belum ya? Masih kecil suaraku. Kok gini kalau aku masih kecil nggak? Mungkin bisa langsung ngomong, jangan ngomong aja ya. Jangan di chat nanti aku ini agak kita baca chatnya. Gimana? Udah jelas? Bisa aku lanjutkan? Kalau jelas aku lanjutkan lagi. Oke ya. Tes. Suara aku masih kecil ya? Kayaknya.
padahal udah aku polling sih. Udah jelas belum ya? Halo? Masih kecil. Padahal aku udah polling sih. Oke, kalau gini aja gimana suaraku? Oke, gini aja ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi, kan tadi ada, ya kan soal pada 4.6 ini ada sebuah kondenstilasi. Nah, yang masuk itu ada 2 aliran, yaitu M1 dan aliran 2 itu 5.300 ini. Lalu senyawa totalnya itu ada 3, A, B, dan C terbagi menjadi 2 aliran. Yang pertama tuh B dan C, yang aliran kedua itu A dan B. Lalu keluarannya yang paling atas tuh senyawa murni A dengan rasio aliran M3. Lalu yang di kedua ini A, B, dan C. Lalu yang paling bawah ini hanya B dan C. Ya, ini seperti yang kita lihat, udah dilabelkan. Lalu kita melihat di soalnya yang A itu berapa independent metal balance yang pada sistem ini, yaitu kalau yang A berarti kita bisa menjawab langsung 3, yaitu tiap komponen yaitu A, B, dan C. Lalu yang ke B, ini berapa yang unknown, berapa yang harus diketahui, berapa unknown yang harus diketahui untuk bisa sebelum dihitung gitu, supaya bisa dihitung. Jadi kita harus mencari dari DOF-nya. Unknown-nya ini ada 5, neracanya ada 3, yaitu dari neraca A, neraca B, dan neraca C, dan neraca lainnya itu 0. Unknown-nya apa aja? Unknown-nya itu di sini ada M1, lalu ada X2, tapi Y2-nya nggak masuk, karena kan kalau X2-nya tahu, Y2-nya juga tahu. Jadi M1, X2, M3, Y4, dan M5. Jadi ada 5 ya. M1, X2, M3, Y4, dan M5. Itu yang unknown. Lalu neracanya ada 3, yaitu neraca komponen A, B, dan C. Nah, jadi diketahui kalau DF-nya itu ada 2, berarti harus ada 2 informasi lagi supaya ini bisa dikerjakan. Unknown-nya bisa diketahui semua, bisa dikerjakan soal ini. Terus yang C, kita disuruh menghitung jika diketahui M1 dan X2, maka kita suruh ngitung yang unknown-nya gitu. Yang jadi misalnya M1 ini dan M2-nya diketahui. Nah, jadi disuruh mencari equation-nya juga. Nah, untuk yang C ini kita dapat dari neraca A dulu. Neraca A kan berarti 5.300 X2 sama dengan M3 ditambah 1.200 kali 0,7. Nah, berarti kan X2 kan anggapannya tahu toh. Jadi, udah ini persamaan yang pertama tahu M3. Karena udah tahu M3, kita ke neraca total. M1 tambah 5.300 sama dengan M3 ditambah 1.200 tambah M5. Karena M3 tadi tahu, maka M5-nya juga tahu. Lalu ke neraca B. Nah, neraca B ini M1 kali 0,03 sama tambah 5.300 kali 1 min X2 sama dengan 1.200 Y4 tambah M5 kali 0,6. Nah, karena M5 juga tahu, lalu
yang ini juga udah ketahui semua, maka nanti ketahuan Y4-nya itu berapa. Dari Y4 kalian bisa nyari Z4-nya ini. Jadi dengan cara 1 min 0,7 kurangin Y4. Nah, dari ini kalian bisa mengerjakan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin. Oke, nah, supaya nggak ada pertanyaan, jadi nggak usah bingung ya, nulis neraca masanya ini tetap in sama dengan out ya, karena sini steady juga dan continue, jadi in sama dengan out. Jadi ini innya 5.000 dikalikan X2, jangan bingung nulisnya 5.000 dikalikan X2 sama dengan M3 ditambah 1.200 kali 0,7 gitu. Oke, kita lanjutkan ke problem 4.7 kalau nggak ada pertanyaan. Coba dilihat di problem 4.7 ini. Nah, di sini ada sebuah proses ekstraksi. Jadi ini ada C6H13OH dengan laju alir MC. Lalu pada laju alir lainnya juga ada asam CH3COH atau asam asetat dan H2O. Dengan laju alir 400 gram per menit. Lalu keluarannya ini ada sorry, ini ada ME dan MR. Jadi ini udah dilabelkan juga, jadi enak, tinggal nanti kalau misalnya mau buat neracanya tuh bisa lihat langsung dari labelnya di soal ini. Gak usah melabelkan lagi. Oke, di sini yang A, what is the maximum? Nah, ini sama kayak yang A yang nomor A yang di problem 4.6. Jadi di sini ada 3 senyawa. Makanya di sini 3 independent material balance. Jadi C6H13OH, CH3COH, dan H2O. Jadi ada 3. Nah, di sini suruh mencari MC, ME, dan MR. Yang B. Nah, caranya gimana mencari MC, ME, dan MR? Nah, yang pertama kita cari dari neraca H2O dulu. Neraca H2O kan di sini 400 dikalikan 0,885 ini sama dengan MR dikali 0,995. Nanti ketemu MR-nya berapa? Jadi neraca komponen H2O. Maka ketemu MR-nya adalah 355,79 gram per menit. Lalu kita lanjutkan ke neraca asam asetat atau CH3COOH. Nah, neraca asam asetatnya itu 400 kalikan 0,115 sama dengan ME dikalikan 0,096 ditambah MR dikalikan 0,005. Seperti ini. In sama dengan out, maka ketemu ME-nya. ME-nya di sini adalah 460,637 gram per menit. Lalu kita lanjut ke neraca total untuk mencari MC. Kan dari MC, MR, MC-nya nggak tahu. ME, MR, 400 kan kita bisa cari dari neraca total langsung ke MC. Maka MC-nya ketemu MC tambah 400 sama dengan 460 ini tambah 355 sama dengan MC-nya 416,416 gram per menit. Lalu kita lanjut yang C. Yang C ini disuruh nyari perbedaan antara yang asid-asid yang di feed dan yang di 0,05% ini. Jadi antara yang ini sama bandingkan sama yang ini. Apakah jumlahnya itu sama dengan yang keluar di 9,6% mixture? Yang apakah ini tambah ini sama dengan di sini? Gitu. Maka di sini kan diketahui 0,015
dikalikan 400 ditambah, kan di sini kan suruh membandingkan kan, apakah yang jumlahnya dari yang di feed dan di 0,05 ini 0,005 ini apakah sama jumlahnya dengan di total sama kayak di 0,096 di ME yang nih. Maka kita buktikan saja. Maka 0,15 kalikan 400 sama dengan dikurangi dari ini harusnya tadi aku ngomong tambah ya. Harusnya dikurangi, Dikurangi 0,005 kalikan 35,79. Maka sama dengan 0,096 kalikan 460,637. Maka hasilnya nanti sama 44,22. Jadi di sini jadi seimbang ya. Jadi kan kalau apakah yang ini yang di 400 CH3COH yang di 400 sama yang di dikurangi sama MR apakah sama kayak di ME? Iya. Harus sama memang. Karena nanti harusnya di 400 itu sama kayak ME yang kayak CH3COH-nya di ME dan ditambah MR. Jadi harus balance ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ini kan belum perbedaan, jadi dikurangi apakah nanti sama kayak di ME? Jawabannya iya. Untuk nomor C. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke problem 4.9. Coba di Oke, sorry internetnya tadi keputus. Mungkin tadi ada pertanyaan? Soalnya keputus tadi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini aku lanjutkan ke problem 4.9-nya. Oke. Jadi coba dilihat di problem 4.9, di sini ada strawberry mengandung 15% solid dan 85% air. Lalu untuk membuat strawberry jam, maka dicampurkan strawberry dan gula dengan perbandingan 45:55. Lalu ini dievaporasi. Jadi ada proses evaporasi air sehingga nanti ada seperti ini. Jadi nanti ada proses penguapannya, evaporasi, dan nanti ada residunya yang keluar. Oke. Jadi kita langsung buat aja. Kan ada dua berarti
strawberry dan gula. Maka M1-nya ini aku pakai buat strawberry. Ini sudah diketahui fraksinya 0,15 lb solid per lb. Lalu 0,85 lb water per lb. Jadi S ini solid, W itu water. Lalu M2 ini sugar ya. Lalu untuk aliran keluarnya ada M3 itu yang air yang teruapkan atau evaporated. Lalu ada yang keluar lagi 0, ada yang keluar di sini dari strawberry jamnya 0,67 lbs per lb dan 0,333 lb water per lb. Oke, ini udah mau habis. Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya, aku lanjutkan dulu aja ya, biar sampai selesai dulu. Nah, yang ini kan diketahui one, yang ini kan, maka kita langsung bisa tahu 0,333 itu dapat dari until the residue contains 1/3 water by mass. Oke. Nah, kita pertama harus yang B itu mencari DOF-nya. DOF-nya itu yang anon itu ada 3, yaitu M1, M2, dan M3. Maka anonnya ada 3. Tracingnya ada 2. Tracingnya ada 2. Yaitu solid dan air. Sugarnya itu termasuk solid kan. Jadi aku masuk solid. Gitu. Terus, maka untuk yang C penyelesaiannya adalah dari neraca solid. Neraca solidnya itu berarti 0,15 M1 ditambah M2 sama dengan 0,667. Oke, lalu reaksi lainnya M1 sama dengan 45 per 55 M2. Maka ini kita bisa pakai substitusi dari persamaan 1 dan 2. Jadi M1-nya bisa tak substitusi ke persamaan 1 dari persamaan 2, maka ketemu M1-nya 0,486 dan M2-nya 0,594. Gitu. Ini untuk yang 4.9. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada, ini juga waktunya mau habis juga. Jadi habis ini aku minta coba lihat di problem 4.10. Ya, coba lihat problem 4.10. Untuk yang A, aku minta tolong Kak Caroline ya, untuk nanti jelasin. Terus habis ini, habis zoom-nya kita nyambung lagi. Nanti yang B, nanti aku minta tolong Kevin Chandra ya. Terus, Oh iya, problem berapa ya tadi? problem 4.10. 4.10. Oke. Oh iya, Kak Andreas mungkin nanti bisa kontak aku ya. Kenapa? Ya. Bisa PC aku ya Kak Andrea. Oh, Bisa oke, PC oke. aku. Oke. Ada pertanyaan?
Nanti ini kok habis ke link yang sama ya, gabung ke link yang sama. Mungkin bisa coba dulu, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa langsung tanya. Yang A dan Mau nanya itu M2-nya tadi itu solid ya, M1-nya strawberry gitu. yang mana? Yang tadi Oh, yang 4.9. 9. Iya. Kenapa? M2-nya tuh LBM apa ya? M2 tuh sugar, Oh, sugar, gulanya. gulanya. Iya. Kalau yang M1 itu berarti campuran strawberry sama air. Iya. Berarti jawabannya berapa LB strawberry yang dibutuhkan untuk membuat selai itu berapa? 0,486. M1-nya tuh 0,486. Berarti M1 ya yang ditanyakan. Dan bentar, M2 dan M2-nya. Oh, berarti Salah. M1 M2. Kayaknya sampai M2, iya. Harusnya sampai M2. M1-nya strawberry, M2-nya sugar. Oh, oke. Iya, 4.10. Ini share screen atau gimana ya? Terserah mau share screen, aku buka share screen-nya. Bisa. Ngomong aja ya, aku di kertas coret-coretan soalnya. Oh ya udah, itu kan ada label soalnya, gambar. Gimana gambarnya? Kira-kira nggak apa-apa, ngomong aja. Untuk kedua itu ada etanol 0,4 sama water 0,6. Terus di aliran keluarnya itu mengandung etanol 0,6 sama water 0,4. Terus untuk DOF-nya itu 0. Jadi anonnya itu ada 3, yaitu M1, M2 sama M3. Terus independennya ada 2, water sama etanol. Terus balance-nya 1. Jadi DOF-nya 0. Mungkin bisa diulangi DOF-nya, yang anonnya apa aja? Anonnya M1, M2 sama M3. Oke, terus racanya? Yang independennya itu ada 2, water sama etanol. Terus balance-nya 1. Jadi 3 min 3, 0. DOF-nya 0. Maksudnya racanya kan emang cuma C2H5OH sama H2O. Iya kan ada 2 tuh. Terus berarti yang maksudnya yang satu tuh relasi lain. Satu itu maksudnya, bukan balancing. Relasi iya, lain. maksudku itu. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, itu harusnya udah benar sih kalau dari labelnya. Aku mau tanya dong. Iya. Jadi aku tadi juga sempat nyocokin jawabanku sama Mansol, tapi di Mansol tuh anonnya ada 4. Terus racanya ada 2 kayaknya. Gimana? Bentar. Pokoknya dia anonnya ada 4. Oh, jadi untuk yang Mansol mungkin aku juga lihat tahu ada, kalau di Ano ada 4 ya. Itu karena kayaknya tuh pakai yang volume, kan ada 300 galon kan. Nah, yang Aran 2 kan isinya juga volume kan.
Jadi ada tambahan variabel volumenya V40 gitu. Terus untuk anonnya, itu untuk anonnya. Terus untuk yang relasi lain itu diambil dari SG kayaknya. Hmm. Jadi yang benar 4 anonnya tah atau gimana? Kalau dari pelabelan, kalau pakai pelabelan pakai volume, ada keterangan 300 galon, iya harusnya 4 gitu. Oh. Tapi kalau misalnya nggak ditulis ya secara kertas mungkin ya bener 3 kayak gitu. Tapi untuk tadi aku makanya tadi aku diem dulu untuk DOF-nya, tapi untuk aliran sepertinya udah bener. Nanti aku akan jelasin lagi di DOF-nya gitu. Oh, oke. Makasih. Iya. Heeh. Untuk yang B apakah sudah selesai? Oh, untuk SG-nya tuh untuk mengkonversi dari volume menjadi massa. Kan kita pakai neraca massa, tapi kan itu kan volume. Jadi kita harus ubah ke massanya ini pakai dari SG itu. Oh, oke, kita bahas saja kalau itu. Sebentar. Share screen dulu. Oke. Untuk yang A itu seperti ini. Kan di soal diketahui ada 300 galon masuk dengan komposisi 0,75 C2H5OH etanol dan 0,25 H2O.
Nah, tapi kan kita pakai neraca massa. Nah, jadi volumenya ini di gas galon ini diubah menjadi LBM. Terus yang di aliran kedua itu ditanyakan kan ada V40 atau yang diketahui. Terus habis itu diketahuinya 0,4 C25OH dan 0,6 H2O. Lalu keluarannya itu diketahui juga 0,6 C25OH dan 0,4 H2O. Nah, kalau misalnya dari kayak gini tadi kan nggak disebutin kan ada volumenya ini kan. Nah, kalau misalnya dari sini ini kita bisa pakai anonnya ada 4 karena ada volumenya ini. Gitu. Terus untuk neracanya ada 2 karena komponennya ada 2. Terus relasi lainnya itu kita ada 2. Itu bisa dari SG-nya itu kan untuk mengubah dari volume ke LBM tadi. Terus untuk yang B, berarti kita pertama caranya adalah pertama harus mengubah 300 galon itu menjadi berapa LBM. Nah, 300 galon tuh dikali 1 fit pangkat 3. Jadikan fit dulu, fit pangkat 3 dulu. Jadi dari galon ke fit pangkat 3 kan dibagi 7,4 ini. Dibagi 7,4 lalu dikalikan. Nah, ini adalah merupakan dari kan rho sama dengan M per V. Nah, V berarti M kali rho. Nah, berarti untuk mengubah itu atau V kali rho, berarti kan volumenya ini kan udah ketahui volume, berarti kan tinggal dikalikan rho terus jadikan LBM. Nah, ini kalian pakai rumus yang rho sama dengan M per V aja sih yang ini. Nanti tinggal bisa menjadi LBM. Karena diketahui SG-nya di sini adalah ini 4.10 0,877. Karena diketahui SG-nya itu. Oke. Ini kita pakai rumus itu, jadi ini dikonversi dulu menjadi fit maka 3, lalu menggunakan rumus dari rho sama dengan M per V itu. Sehingga dapat M-nya tuh berapa. Oke, kita lanjut. Nah, karena udah tahu, kita bisa masuk ke neraca-neracanya. Untuk pertama itu bisa nyari persamaannya. Persamaan yang pertama itu dapat dari neraca total, yaitu M1 tambah M2 sama dengan M3. Lalu dari neraca etanol, maka 0,75 M1 tambah 0,4 M2 sama dengan M3. Oke, karena sini M1-nya tahu, dari sini, maka kita nanti bisa substitusi eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka ketemu M2-nya yang 1646 ini, dan M3-nya adalah 3840 ini, LBM. Nah, terus kita konversi lagi dari LBM ke galon yang dimintakan dalam bentuk volume galon. Nah, berarti kita pertama, kita pakai rumus rho sama M per V dulu untuk mencari volumenya berapa, fit pangkat 3. Lalu, dijadikan ke galon. Sampai sini ada pertanyaan? Ini hanya konversi sih. 624 ini konversi dari konversi satuannya. Ya, di sini konversi itu cuma pada dasarnya untuk yang dari ini tuh hanya dari rumus rho sama dengan M per V. Karena dengan diketahuinya M-nya, kita nyari berapa fit pangkat 3. Kalau udah ketemu fit pangkat 3, tinggal gampang, tinggal dikalikan 7,4 ini jadi galon. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang kecepatan, perlu diulang, nggak apa-apa. Mungkin soal-soal yang tadi juga nggak apa-apa. Oh iya, boleh tanya yang problem 4.9? 4.9, iya, ini. Oh ya. Yang C itu 45/55 itu dari soal dia ya? Iya, 45/55 itu dari soal.
Tapi itu ya nggak ada ditulis di bagian A ya. Emang nggak ditulis ya kayaknya. Maksudnya apanya? Yang 45/5-nya Itu masuk relasi lain. oh aksian makanya enggak ditulis di bagian apa diagram alurnya itu ya. Iya, yang 45/5 ini adalah relasi lain. Ada pertanyaan? Ya, jadi untuk yang jawabannya yang B ini V2-nya atau dari volume V4 yang ini atau dilabelkan V40 karena 40% mixture. Jadi hasilnya adalah 207 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, materi udah habis. Cuma aku lanjutkan ke pengumuman. Kan kemarin ada tugas kelompok kan ya dari Bulani, udah di-share di ULS juga. Batas akhirnya di minggu ke-7 perkuliahan. Jadi lumayan lama. Jadi aku mungkin akan jelasin, kalau nggak ada pertanyaan aku akan jelasin form-formnya yang akan nanti kalian isi. Nah, pertama, ini form-formnya aku udah share di Google Drive ya. Kalian bisa cek di Google Drive untuk form-formnya ini. Jadi, formnya ini ada 2. Yang pertama ini, Getting to Know Your Team. Jadi, formnya seperti ini. Kalian bisa lihat di Google Drive juga, yang aku udah share linknya di grup. Jadi, di sini ada kalian tulis kombinasi kelompoknya apa, A, B, atau C, terus nomor kelompoknya kelompok berapa, kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, kelompok 3 kah, dan sebagainya. Lalu kalian tulis nama anggota kelompoknya, lalu kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ini. Kayak misalnya siapa anggota yang memiliki tempat lahir terjauh, misalnya gitu. Kayak, ya ini untuk saling mengenal saja sebenarnya. Lalu untuk yang kedua, formnya yaitu adalah form resensi. Ini juga sudah ada di Google Drive, kalian bisa cek di Google Drive. Di sini ada kelompok kombinasi apa, A, B, atau C. Nah, kelompoknya juga kelompok 1 kah, kelompok 2 kah, kelompok 3 kah. Terus kalian tulis nama anggota kelompok dan NLP-nya. Terus kalian tulis ini tugas ke-1 atau tugas ke-2 gitu. Terus kalian kehadiran kelompok, kalau misalnya kalian hadir, anggotanya kalian centang, kalau nggak hadir ya kalian silang. Terus di sini kalian bukti online-nya kalian bisa taruh di sini, bisa dalam bentuk link boleh, link Google Drive boleh, masukkan ke sini, atau dilampirkan screenshot ya boleh. Gitu. Nah, bukti online ini bisa apa aja? Bisa pertama bisa dalam bentuk Zoom, lalu yang kedua harus bisa call via line atau WA. Gitu. Tapi biasanya line sih kebanyakan kalau gini. Ini 2 form yang nanti kalian isi. Nah, 2 form ini akan dikumpulkan setelah nanti waktu habis, pokoknya akhir nanti mau UAS. Jadi kalian isinya ini nanti kumpulkan dulu ya. Kalian tulis dulu bukti-buktinya. Dan ini harusnya nanti kalian lampirkan juga ya tanggal berapa kalian kerjanya. Jadi nanti ini kalian tulis kan misalnya kan kalian kan berbeda-beda kan. Jadi kalian nulisnya tuh tiap dari kelompok kombinasi. Jadi kalian misalnya tiap kelompok tuh cuma 1 aja, tapi
harus mengumpulkan setiap kombinasi A, kombinasi B, dan kombinasi C. Jadi ada tiga kali yang kalian harus tiga form ini kalian harus isi 3 kali untuk 3 kombinasi gitu. Jadi nanti di akhir supaya kalian langsung lengkap, nggak perlu nanti kalau ada perubahan aku akan infokan lagi kalau ada perubahan. Misalnya aku butuh, nanti kalau misalnya bulan ini butuh atau aku butuh sebelum UTS, nanti aku akan ngasih umumin lagi kalau misalnya oh ya butuhnya dikumpulkannya sebelum UTS. Tapi kalau misalnya nanti setelah UAS ya berarti nggak ada hubungan ya, berarti nanti aku umumin lagi mungkin setelah waktu mau UAS gitu, ngumpulin ininya form-formnya ini. Mungkin ada pertanyaan untuk form-formnya ini? C mau tanya, C. Berarti yang hari ini belum pakai ya form perumahannya, C? Udah berlaku untuk yang tugas pertama. Udah berlaku dari tugas bulan itu udah berlaku. Tugas pertama tuh yang ULS yang masih lama tuh ya, C, deadline-nya? Iya, itu tugas pertama. Oh, berarti baru itu aja ya, C, yang perlu bikin form presensi ini? Iya, itu kalian udah mulai bikin form presensi dan form yang tadi yang awal know your team. Itu udah aku upload di Google Drive. Oh, okay. Makasih, C. Ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Udah jelas ya untuk form-formnya. Jadi ingat, kalian harus mengumpulkan form itu tiap kombinasi kelompok. Jadi kalau form kombinasi A ya kan satu, nanti bikin lagi untuk yang B, nanti bikin lagi untuk yang C gitu. Oke, kalau nggak ada, aku juga ada titipan dari Bu Puspita. Minggu ini ada tugas. Nanti aku akan upload sekalian materi minggu ini. Jadi tugasnya adalah ini. Ini ada 3 soal. Ya mungkin ini kalian bisa kumpulkan ini minggu depan, tanggal 5 Maret, jam 15.45 atau sebelum responsi dengan link di bawah ini. Gitu. Ini merupakan tugas kedua. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti aku akan share untuk tugasnya sekalian sama yang materi minggu ini responsi. Gitu. Ada pertanyaan kah?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti responsinya sampai sini dulu. Nanti aku bakal upload, mungkin pokoknya paling lambat malam ini udah aku upload sama tugasnya juga, bisa dikerjakan. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan. Ini kan tiap berkelompok kan dengan kombinasi A untuk yang tugas pertama dan tugas kedua. Berarti nanti silakan lampirin di buktiannya nanti di formnya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you sudah ikut responsinya. Selamat